Saya Fadil Muhammad dari kelas Teknik Informatika kelas 3 semester 2. Saya akan membahas tentang perancangan multimedia. Ada beberapa tahapan dalam perancangan multimedia. Yang pertama adalah konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Yang pertama adalah tahap atau konsep. Menentukan tujuan yang meliputi tujuan aplikasi, tujuan dari multimedia, audiens yang audiens, yang ketiga adalah identifikasi pengguna, memahami karakteristik user, tingkat kemampuan audiens, outputnya adalah bentuk aplikasi, spesifikasi umum. Yang kedua adalah tahap desain. Desain atau perancangan adalah membuat spesifikasi secara rinci mengenai struktur aplikasi multimedia yang akan dibuat, gaya dan kebutuhan bahan material untuk aplikasi. Yang ketiga adalah pengumpulan material, yang terdiri dari melakukan pengumpulan bahan material seperti clip art, image, animasi audio, berikut pembuatan grafik, foto, audiens, dan lain-lainnya yang diperlukan untuk tahap berikutnya. Yang kedua adalah bahan yang diperlukan dalam multimedia. Di library, bahan yang sudah ada pada pihak lain atau pembuatan khususnya yang dilakukan oleh pihak luar. Yang ketiga adalah pengumpulan material dapat dilakukan paralel dengan tahap pembuatan assembly. Tahap 3 adalah pengumpulan material. Yang pertama ada pembuatan teks, pengumpulan koleksi. Yang ketiga adalah pembuatan grafis, pengambilan gambar, terus pengumpulan suara, editing suara, pembuatan atau capture video. Yang selanjutnya adalah editing video. Selanjutnya adalah pemodelan karakter, ilustrasi, dan penganimasian. Tahap 4 ada pembuatan. Tahap pembuatan assembly merupakan tahap di mana seluruh objek multimedia dibuat atau diintegrasikan. Pembuatan aplikasi berdasarkan flowchart, storyboard, struktur navigasi, atau diagram objek yang berasal dari tahap desain. Yang ketiga adalah pembuatan objek multimedia, dilakukan menggunakan hardware dan software berbasis multimedia. Tahap kelima adalah testing. Tahap testing dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh bahan material telah dimasukkan, serta menguji urutan konteks produk dengan kesesuaian skenario dan storyboard. Selanjutnya dilakukan testing secara modular atau running program untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diinginkan atau mengalami error message. Yang ketiga adalah aplikasi yang telah dihasilkan harus dapat berjalan dengan baik di lingkungan pengguna, klien. Kemudian penggunaan dapat merasakan kemudahan dan manfaat serta dapat menjalankan sendiri, terutama untuk aplikasi interaktif. Yang keempat, jika ternyata terjadi ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perbaikan dengan meninjau kembali perancangan dan melakukan tahap berikutnya sampai terjadi kesesuaian. Tahap 6, distribusi. Bila aplikasi multimedia akan digunakan dengan mesin yang berbeda, penggandaan menggunakan floppy disk, CD-ROM, tape, dan distribusi dengan jaringan sangat diperlukan. Maka distribusi juga memerlukan tahap evaluasi. Suatu produk multimedia diharapkan dapat dikembangkan sistem multimedia lebih baik di kemudian hari. Kemudian ada produk multimedia. Yang pertama ada presentasi produk.
digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan ringkas. Yang kedua, ada informasi disajikan secara berurutan atau terstruktur. Ciri-cirinya ialah dibuat secara singkat, beberapa jam atau beberapa hari, kemudian jumlah presentasi sedikit, dan konten mudah dibuat sesuai perkembangan. Kemudian memiliki kontrol navigasi sedikit. Yang selanjutnya, banyak menggunakan teks dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan elemen-elemen yang lain. Kemudian mempunyai waktu yang singkat. Terima kasih atas perhatiannya.